Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pai Channel. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat. Jadi pada kesempatan video kali ini Bang Pai ingin membagikan salah satu pengalaman Bang Pai mau membuat salah satu cemilan yang mungkin di mata masyarakat itu sudah tidak asing lagi, yaitu biasanya orang menyebutnya dengan stik bawang atau cucuk gigi. Nah, buat kawan-kawan yang ingin tahu cara pembuatannya seperti apa, bisa. Dan saya di sini ditemani oleh ibu saya. Dan untuk cemilannya ini mungkin teman-teman penasaran, bisa pantengin terus videonya sampai selesai. Dan buat rekan-rekan jika ingin mengetahui video-video terupdate dari channel Bang Pai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa harus berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke rekan-rekan, yang pertama di sini saya ada tepung terigu, dan yang kedua ada tepung tapioka, yang ketiga selanjutnya yaitu ada gluten palmia atau simas, dan yang keempat ada roiko sebagai bumbu, dan yang kelima di sini ada daun seledri yang sudah diiris-iris, dan yang keenam ada 3 siung bawang putih, dan yang terakhir di sini ada 1 butir telur. Nah, ini semua termasuk bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat cucuk gigi atau stik bawang. Untuk langkah yang pertama, kita membuat bumbunya terlebih dahulu. Kita gunakan garam, ukurannya kurang lebih 1 sendok teh, dan 3 siung bawang putih yang tadi sudah kita siapkan. Dan selanjutnya kita siapkan air terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan simas yang tadi sudah kita siapkan. Tujuan dari kita memanaskan simas ini supaya simasnya dia langsung mencair. Tujuan dari simas supaya mencair agar nanti lebih mudah saat dicampurkan dengan adonan. Untuk rekan-rekan bisa menggunakan cara ini agar mempermudah kita saat kita membuat adonan cucuk gigi maupun kue.
Dan setelah kita memasukkan tepung ke dalam baskom, untuk langkah yang selanjutnya kita siapkan simas yang tadi sudah kita persiapkan dan kita panaskan. Bisa kita lihat ya rekan-rekan, untuk simasnya sudah mencair, dan tentunya cara ini lebih mempermudah kita untuk membuat adonan. Dan di sini kita menggunakan sedikit air untuk mengeluarkan simas yang masih tertinggal di dalam bungkus. Dan yang selanjutnya kita masukkan daun seledri yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita aduk-aduk, kita campur adonan-adonan yang kita masukkan tadi, dan kita kasih 1 butir telur untuk menambah citra rasa. Dan di depan kita ini kita beri bumbu yang tadi kita sudah kita racik ya sahabat. Kita campurkan, kita kasih sedikit air terlebih dahulu biar bumbu-bumbu yang tadi kita masukkan bisa tercampur dengan rata. Di sini saya juga ikut membantu mengaduk, mencampurkan adonan dan bumbu-bumbu yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi buat rekan-rekan bisa mengikuti cara ini agar tidak salah saat membuat cucuk gigi atau stik bawang. Nah, jika rekan-rekan mau mengikuti cara ini, usahakan tangannya harus dicuci terlebih dahulu agar lebih steril, supaya adonan yang kita buat terhindar dari kuman dan penyakit. Jadi setelah itu kita aduk terus sampai bumbu yang tadi kita masukkan itu menjadi merata. Selain itu kita harus sabar dan menggunakan tenaga yang cukup ekstra. Kurang lebih hasilnya sampai seperti ini ya sahabat, sampai benar-benar bumbunya tercampur dan adonannya menjadi menggumpal seperti ini.
Sebelum kita buat irisannya, kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Kita lap dan kita bersihkan agar terhindar dari debu-debu yang menempel di alat tersebut. Setelah itu kita rakit alatnya terlebih dahulu dan kita cocokkan supaya nantinya kita lebih mudah dan nyaman saat digunakan. Jadi setelah kita melakukan perakitan, untuk langkah yang selanjutnya kita taburi tepung tapioka yang bertujuan supaya adonan yang barusan kita buat itu tidak lengket. Untuk rekan-rekan tentunya bisa mengikuti cara ini supaya lebih mudah saat membuat cucuk gigi maupun stik bawang. Dan untuk alat yang selanjutnya yang harus kita persiapkan yaitu tempat untuk menaruh adonan yang sudah kita giling. Dan sekaligus bisa sedikit kita kasih tepung tapioka, tujuannya agar tidak lengket saat kita tumpuk. Tentunya saya di sini tidak hanya diam, melainkan saya di sini ikut membantu memutarkan alatnya supaya pekerjaannya lebih cepat dan lebih menghemat tenaga. Berikutnya kita siapkan wajan untuk memasak adonan cucuk giginya. Langkah yang selanjutnya kita beri minyak, setelah itu kita panaskan kompornya.
Untuk rekan-rekan bisa mengikuti cara ini, diusahakan untuk api jangan terlalu besar agar panasnya bisa merata. Di sini saya menambahkan sedikit minyak dikarenakan untuk bahan cucuk gigi yang saya akan masak itu lumayan banyak. Sambil menunggu minyaknya panas, kita siapkan terlebih dahulu adonan yang akan kita masak. Sekaligus kita bisa menyiapkan baskom untuk tempat cucuk gigi yang sudah matang. Di sini bisa kita tes apakah minyaknya sudah panas atau belum, dan kita bisa melihat untuk adonannya apakah sudah bisa kita tuangkan ke dalam wajan. Setelah itu nanti matang, kita bisa langsung taruh ke wadah yang sudah kita sediakan. Inilah sudah waktunya kita menuangkan adonan cucuk gigi ke dalam wajan atau ke dalam minyak panas. Setelah itu kita aduk-aduk adonannya supaya tidak saling menyatu. Kemudian setelah kita melihat adonannya sudah sedikit menguning, bisa kita angkat dan kita letakkan untuk menunggu supaya minyaknya tiris terlebih dahulu. Dan setelah itu kita tuangkan ke baskom atau tempat yang sebelumnya sudah kita sediakan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara memasaknya. Dan ini hasilnya seperti ini. Bisa kita cicipi. Rasanya tuh gurih, tidak terlalu asin, rasanya pas lah, bagi saya pas banget. Oke sahabat, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini cocok sekali untuk nanti cemilan di hari raya Idul Fitri. Mungkin cukup video dari saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk menekan tombol like, dan jika ada yang tanyakan silahkan tanya di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.